Saya naik udah kayak pengantin ini bang. Baru ini ceramah dibacain dustur. Kan main. Saya duduk boleh ya? Ya, nyaman juga emang. Ikan sepat, ikan gabus, berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Ibu-ibu udah pada lapar. Dari tadi yang berisik ibu-ibu mulu. Iya, oh iya. Karena no nasi di belakang rasanya kalau kemalaman udah kering. Udah kurang enak dimakan ya. Saya ceramah nggak panjang-panjang, nggak pendek-pendek bu. Biar pendek yang penting masuk ya bu. Panjang kalau kagak masuk juga kagak enak loh. Ibu-ibu udah nyengir aja. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit. Ceramah sampai 24.00 bu ya. Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab bapak-bapak doang. Ibu-ibu kagak mau jawab. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Kalau udah surga kenceng banget. Kalau dibilang masuk neraka ogah. Biar neraka kalau rame-rame bu sekampung resep. Bener ya? Nah, oh kagak. Ibang ke surga diri-diri pak, melongo aja. Enak banget itu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Sudirman. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, berkahkan umurnya, manfaat ilmunya buat kita semuanya, amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Ketua Rugi Waktu alias RW. Nah, tanya Pak RW dah. RW singkatan Rugi Waktu, bareng Ibu. Yaitu RW 041 Bapak Yulianto. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Kasful Hamdi, mata'anallahu bituli hayati wa umri. Dan juga tokoh masyarakat Bapak Haji Irfan Ansori. Ada? Hah? Oh ada, ngopi. Yang kami hormati Bapak Haji Baidowi. Saya ngabsenin aja nih Pak, udah ceramah nggak apa-apa. Dan juga Ketua DKM lama, domisioner yang baru saja tadi serah terima jabatan. Baru kali ini Pak saya nyaksiin serah terima jabatan di panggung Ketua Musola. Hanya di Gria Asri Bahagia. Insya Allah luar biasa Pak.
Ketua musola dapat kenang-kenangan, jarang-jarang itu. Biasanya jadi pertanyaan kotak amal mana? Tapi aman kan di sini Pak ya? Aman alhamdulillah. Berarti ketua musola lama bener berarti. Yaitu akhina fillah Ustadz Susanto, temen saya main bola dulu Pak kecil itu. Sekarang jadi ketua DKM. Berkah alhamdulillah. Ketua DKM yang baru Bapak Haji Prayitno, alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga para ketua-ketua RW yang hadir dari 01 sampai 055 tadi saya dengar. Hah? Iya ya. RW-nya banyak banget Bu. Saya dengar dari Kiai Sudirman tadi RW sampai 55. Waduh. Bapak Kesra bingung dah. Jabatannya makanya double, daripada puyeng mikirin kampung mendingan jadi KUA. Nikahin orang, Masya Allah luar biasa. Bapak Ketua RT, nah, ini Ketua rugi tenaga nih RT. Nah, iya, kalau RW tadi rugi waktu, kalau RT rugi tenaga. Yang kerja mulut tiap hari dah kerja bakti. Dari RT 01 sampai RT 09. Ketua PHBI peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Bapak Arif, dan tak lupa pula Bapak Kasih Kesra Kelurahan Bahagia Bapak Ustadz Jaim Rofai. Mudah-mudahan kita doain besok jadi lurah. Jangan double jadi kepala KUA Pak. Udah repot ntar. Lagi dicariin keluarga, tanda tangan lagi nikahin Pak Lurahnya. Masya Allah. Berkah. Udah Pak cukup saya abseninya. Ya. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena emang kebanyakan. Yang kedua saya emang belum pada kenal. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi' Aisha niwad daraji ya Rasul niwad عطفتي يا جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام يا رفيق ربي بارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سلام علي يا رفيع نيوان اللهم صل على سيدنا Muhammad. Hadirin yang berbahagia, kalau nggak bahagia namanya bukan geria asri bahagia. Makanya saya lihat wajahnya masih jam 10 masih kelihatan bahagia. Kalau yang rada-rada mukanya kagak nyengir berarti bukan orang kampung geria asri bahagia. Dia berarti kampung geria asri merengut. Lah iya Pak. Nabi kan begitu ngajarin kita buat saling senyum, girang. Kalau kata guru saya ada kata-kata kun nyengiran wala takun merengutan. Jadilah orang yang nyengir, jangan jadi orang yang berarti kalau yang malam ini masih ada yang merengut ketahuan banyak utang. Ya, apalagi bengong aja. Duduknya mana nyenderan. Ya, antara ngantuk sama lapar itu. Baik kalau kata guru saya, orang ini kata guru saya bukan kata saya. Orang yang paling dekat sama Ijroil itu kalau duduk nyari senderan mau pojokan. Hah? Alhamdulillah di depan kagak di pinggir enggak ada senderan. Wah. Ya, biasanya begitu Pak, kalau udah nyenderan pules.
Kalau bangun alhamdulillah, kalau kagak bangun innalillah. Jadi makanya kalau hati-hati deh Pak. Ini alhamdulillah nih kampung insya Allah jauh, Ijroil kagak demen main kemari. Ya, orangnya bahagia semua. Ya, kelurahannya namanya aja kelurahan bahagia, berarti kampungnya juga bahagia. Apalagi ini malam peringatan Maulid luar biasa bahagianya. Sampai jam 10 malam Pak, biasanya saya jam 10 udah kelar ini. Ini belum kelar-kelar saya bilang, Masya Allah. Tambah lagi dibacain dustur, bagus nggak ditabuhin rebana Pak. Gak dipakein kacamata hitam kayak diiring kayak nganten jadinya. Saya bilang luar biasa, itu luar biasa namanya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau peringatan Maulid buat kita itu udah jadi yang namanya kebiasaan, Pak. Kita kalau kata Nabi ini udah orang dalam. Orang dalam kalau mau masuk kira-kira pakai dibukain pintu apa kagak? Pakai izin dulu apa kagak? Kagak, orang dalam. Bebas Pak. Mau masuk surga juga kagak pakai permisi dulu sama Ridwan, orang dalam. Ya. Tuman. Tadi saya tanya sama Ustadz, ini paling terakhir musola ngadain Maulid, luar biasa Pak. Tiap musola Maulid duitnya banyak juga berarti ya. Coba. Ya berkah ini namanya. Artinya sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita meringati Maulid Nabi kita Muhammadin. Cuman event yang paling besar adalah event ketika peringatan Maulid dirayakan pada saat Rabiul Awal. Padahal setiap waktu kaban, saban hari, saban kegiatan, saban acara pasti baca mau. Coba ingat-ingat. Waktu mau nikah baca Maulid, nikahan baca Maulid. Ibu ngandung 7 bulan, 4 bulan baca. Bocah brojol gunting rambut mau coba nyunatin Maulid lagi. Apa aja semua jadi Maulid. Kenapa? Ini asbabnya kalau bukan karena cinta, karena demen sama sosok yang namanya Nabi Muhammad SAW, kagak bakalan kita ngadain yang namanya mau. Makanya judulnya Man Ahabba Rasulullah Ahabba Syariatuh. Kalau bukan karena cinta, nggak bakalan kita ngadain yang namanya peringatan Maulid. Sekarang saya tanya Bu, sama kayak ibu cinta nggak sama bapak? Bu, bapak cinta nggak sama ibu? Tiap tahun ngerayain ulang tahun kagak? Kagak Bu, berarti kagak cinta. Ibu ngerayain kagak ulang tahunnya bapak? Berarti kagak cinta Pak, ganti. Tenang aja, ada bapak KUA, no bapak Ustadz. Iya, beres pokoknya. Kalau udah yang namanya cinta itu pasti selalu diingat tanggal dan harinya bahkan bulannya. Kita sampai ingat Nabi lahir tanggal 12 bulan Rabiul. Ini udah bulan Jumadil awal udah nih. Tapi masih Maulid, nggak apa-apa. Walaupun terlambat yang penting masih ingat. Ya kayak ibu dah, maaf ya Pak, Mama lupa ngucapin terlambat ya. Disuruh tiup lilin. Pakai ada yang ngomong, Nabi dulu kagak ngerayain. Ya mana ada tukang kue sama tiup lilin, kagak ada. Orang lagi dakwah suruh ulang tahun, nggak ada. Ya. Tapi Nabi merayakan hari kelahirannya dengan apa? Beliau melaksanakan puasa sunnah. Tuh. Jadi ibarat kalau udah cinta, udah senang diingat, tapi kalau udah kagak cinta, boro-boro ingat. Diingetin aja juga pura-pura lupa, coba dah. Tes Pak, ntar pulang. Mama masih inget nggak tanggal lahir Papa? Harinya hari apa Mah? Coba, biar mesraan dikit pulang Maulid. Tadi kan nggak tahu Ustaz. Kalau udah kagak ingat, udah kagak bakal dirayain Mak. Hanya orang yang kagak ngerayain peringatan Maulid namanya udah cintanya udah hilang. Cintanya sama Nabi udah mulai hilang dia.
Tapi kalau benar-benar cinta, kapan waktu pun pasti akan dilaksanain. Itu Nabi. Hanya kita kalau ngebahas, mengulas, mengupas tentang Rasulullah, nggak bakalan cukup sehari semalam. Panjang perjalanannya. Cuman yang kita ingat apa? Pegang. Ya, apa yang disampaikan, apa yang kiai, guru ajarin itu dipegang. Ibarat anak bayi kalau waktu lagi awal lahir tangannya ngepel apa ngebuka, Bu? Ngepel apa buka? Ngepel. Megangin tuh, kudu dipegang. Apa yang menjadi ilmu buat kita dan dasar mahabbah itu kita pegang erat-erat. Jangan sampai lepas. Makanya suruh cekelin, pegangin. Ntar pulang habis ini tanya, Bu tadi apa bilangnya? Udah nyampe suruh pegangin, jangan dilepasin. Dia ketawa. Bu jangan ke sono-sono pikirannya. Ya, iya Pak. Kalau udah begini apa? Ibaratnya kita pakai ember celentang sama ember tengkurap. Tahu Bu? Ibu pengen celentang apa tengkurap? Nah kalau bapak sih gak tanya dah. Apa yang disampaikan itu ibaratnya kalau ember celentang biar kata bolong, biar kata pecah, kalau dia lagi celentang tuh air ilmu masih keisi. Ya, apa yang diajarkan sama Nabi, yang disyariatkan sama Nabi itu masuk nyerap ke dalam diri kita, kita amalin. Artinya kita hidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammadin. Biar kata kamu sholat jarang-jarang Pak, yang penting kamu. Nah itu kayak ember celentang itu. Kalau ember tengkurap Bu, tahu ember tengkurap? Tutup, biar ditetesin kayak apa juga kagak bakal masuk. Biar dibilangin kayak apa, dikasih tahu kayak apa, nggak bakalan yang namanya nyerap tuh dalam otak. Apalagi nyerap dalam hati. Makanya abis ini pulang pengen pegangin apa ngelepasin? Abu, pengen tengkurap apa celentang? Udah segitu doang. Ya. Artinya apa? Kita hidupkan yang namanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita cinta sama Nabi, tapi kita suruh ngidupin sunnah. Kalau pengen sama-sama Nabi besok di surga, kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, waman ahabbani, dan siapa-siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia cinta kepadaku. Kalau enggak cinta, enggak bakalan kita duduk di sini sampai berjam-jam. Ya, benar Pak. Ngerokok aja Pak. Orang ngerokok mati dibakar. Kalau gak dibakar kagak hidup. Kopi udah pada habis Pak. Makanya saya bingung di sini nih. Bahagia luar biasa, maulid dikasih kopi juga, snack juga luar biasa. Makanya pada betah. Itu yang pada habis laporannya panitia, snack tuh masih banyak Pak di meja. Tinggal ambil aja. Tenang aja. Ini namanya komisi maulid Bu. Ini berkahnya maulid begitu. Ada komisinya Pak. Sama megang musola, ada komisinya juga Pak Haji. Emang komisinya ntar belakangan. Maulid juga ada komisinya. Jangan bilang kata pahala, urusan dunia aja, urusan perut kita semua dijamin nih panitia. Ini karena berkat karena cinta kepada Nabi kita Muhammadin. Coba, mana ada orang nongkrong di pos dapat snack sama kopi? Enggak ada, bikin diri. Coba kalau duduk di sini kan enak tuh. Wah, kayaknya gue belum ngopi. Sono dibikinin kopi, datang buru-buru pakai sarung baju. Mana Pak ngopi? Ono di musola Aswan. Ya Allah. Itu komisinya. Apalagi pahalanya, bukan sekedar pahala kecil, besar kita ngadain maulid. Man azzama maulidan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengagungkan maulidku, maka aku akan berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Tuh. Hanya kalau orang masih kagak demen maulid aja saya bingung dah. Apalagi masih nanyain apa untungnya. Jangankan kita Pak. Ya.
Pamannya Nabi Pak, Abu Lahab itu masih dapat komisi maulid. Paman Nabi setiap hari Senin itu di stop siksaannya buat beliau. Coba, setiap hari Senin diseksanya berhenti. Pernah ada sahabat yang bermimpi ketemu, ditanya tuh, wahai Abu Lahab, kenapa kau lagi santai duduk tenang-tenang aja, enggak ngapa-ngapain? Oh, saya setiap hari Senin dapat remisi dari Allah. Neraka dapat remisi, Pak. Coba. Oh gitu. Kenapa? Karena pada saat hari Senin itu keponakanku lahir. Abu Lahab aja girang merdekakan budaknya yang paling mahal. Kita yang ngaku umatnya kagak demen sama yang namanya mau. Coba. Makanya harus betul-betul cintanya kita hidupkan syariatnya dan sunnahnya. Apa kata Nabi, kalau dia hidupkan sunnahku maka dia betul-betul sungguh dia mencintaiku. Waman ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku maka dia kana ma'i fil jannah, besok bakal bersama-sama aku. Banyak sahabat ada yang tanya, besok tempat saya kira-kira di mana ya Rasul? Saya bingung. Lah bagaimana ente? Sholat, ya sholat, puasa. Terus apa dijawab? Anta ma'aman ahbabta. Besok engkau bersama-sama orang yang kau cintai. Siapa? Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Coba. Luar biasa. Karena cinta doang bakal masuk surga. Kan pilihannya dua. Nabi katakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku besok bakal masuk surga kecuali yang kagak mau. Kira-kira di sini ada yang enggak mau masuk surga? Enggak ada yang enggak mau masuk surga. Syaratnya masuk surga mati. Nah, kalau di sini mau jangan dulu masuk surga. Ada yang mau mati duluan? Enggak ada. Pasti ntar dulu masih lama. Pengennya umur berapa tahun? Surga. Siapa yang kagak mau ya Rasul? Waman ata'ani faqad dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dialah yang bakal masuk surga. Waman asa'ani faqad aba. Siapa yang kagak taat, yang kagak mau dengerin, yang kagak mau jalani syariatnya dan sunnah-sunnahku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Simpel, Pak. Masuk surga itu simpel. Ya. Gampang, mudah. Tapi kalau mau masuk neraka susah. Pakai duit lagi. Masuk surga mah enggak pakai duit, gratis. Masuk musola bayar apa kagak? Kagak. Ngaji bayar kagak? Kagak. Paling cuman kotak jalan. Ya keliling, kalau nggak ada yang masuk ada yang merhatiin. Dia mana pernah bawa duit kalau ngaji. Perhati sekalinya bawa recehan. Tuh kotak bunyi peletak. Ya Allah. Aduh gitu. Gratis. Baca Quran gratis. Sholat gratis, nggak ada yang pakai bayar. Cuman kita kebanyakan nyarinya yang pakai bayar. Tinggal kita jalani sunnah-sunnahnya Nabi, beres sudah, Pak. Sunnah Nabi yang paling gampang. Ya Bu, paling gampang nih. Ya. Kita jangan pengen carinya sunnah yang enak-enak aja. Yang kagak enak juga banyak. Mana yang kagak enak? Tuh. Ganjel kalau kagak dapat makan, kagak punya beras, kagak punya duit, ganjel perut pakai batu. Ada di sini. Wah, kagak ada sini, mau bahagia girang semua. Ganjel itu sunnah, itu ganjel batu di perut. Yang paling gampang mana? Nabi setiap waktu, setiap hari selalu nengok ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Selalu ngelirik dangak ke atas langit. Lirik doang Pak sebentar. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan itu namanya lagi bengong Pak. Mikirin nasib ya. Gigi samet tuh melongo. Mikirin Emang orang kalau cepat mati Pak, banyakan bengong cepat mati dah. Hati-hati. Yang banyak-banyak bengong. Melihat ke langit. Sunnah Nabi itu paling gampang.
Ya. Dan apa yang diajarkan harus kita jalani. Nabi kebiasaan Nabi itu selalu berbagi kepada sesamanya. Sedekah. Walaupun beliau terlihat tidak punya apa-apa, tapi masih mau berbagi dengan orang lain. Buat acara masjid, musola, apa segala macam kita keluar. Itu sunnah. Sedekah setiap hari. Itu Nabi. Gak pernah ada kata perhitungan. Urusan rezeki mah itu urusan Allah. Gak ada bu orang rajin sedekah hidupnya miskin, gak ada. Apalagi tekor. Ada di sini. Rajin sedekah nih habis ngeluarin tadi yang disebut nama-namanya besok bangkrut ada. Habis ngeluarin sedekah buat acara maulid tahu-tahu besok bangkrut. Nggak ada. Pasti insya Allah nambah berkah. Tuh Nabi. Makanya Nabi datang ke Madinah. Itu awal pertama Madinah namanya bukan Madinah Bang. Apa nama kotanya? Namanya Yastrib. Boleh di searching di Google, dicari itu nama Yastrib asli namanya artinya itu jelek. Arti dari Yastrib artinya rusak. Ketika Nabi datang ke sana dirubah menjadi kota yang damai, tentram, aman. Semuanya sejahtera, makanya dijadikan namanya Madinatul Munawwarah. Kota yang aman, tentram, damai. Nih kayak di kampung Gria asli Bahar. Dulu sawah, rawa, ada kampung, semuanya jadi Bahar. Oh, rempuk warganya, rempuk RT-nya, rempuk RW-nya, semuanya akur. Hanya Nabi di Madinah ngakurin, bukan malah mecahin. Datang ke Madinah dirubah, menyatukan dua kaum yang saling bertikai. Pada saat itu namanya kaum Aus dan Khazraj, yang kagak pernah kelar-kelar tuh ribut berantem. Urusannya tanah, tibang tanah 5 meter berantem kagak kelar-kelar Pak. Sono ngakuin, sini ngakuin, berantem. Nabi datang diakurin, disatuin, akhirnya damai semuanya. Tuh Nabi ngakurin, bikin damai. Makanya di kampung semuanya alhamdulillah rempuk, RW-nya rempuk. Bahkan tadi Bapak kasih Kesra punya cita-cita, punya harapan, mudah-mudahan tiap RW kalau begini rempuk, ngumpul semuanya Bapak RW. Tuh, enak begitu Pak. Rempuk, kompak, utuh tuh, punya slogan begitu. Kompak, utuh, bersatu. Kompak warganya, utuh warganya, bersatu kampungnya. Dari mana aja datang, wah maulid di sono ya. Jadi damai. Makanya Nabi lahir ke dunia ini apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi diutus untuk memberikan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Makanya kita jadi umatnya jangan pada berantem aja, ribut aja sama tetangga. Udah buang dah tuh. Hati yang pada kesel, yang pada gedek buang. Ya, mulai sekarang pasang jangan ada gedek di antara kita. Ya Bu ya. Iyalah. Arisan siapa yang keluar duluan biarin Bu. Ya, mau dia pakai apa kayak mau bagaimana kayak biarin aja. Ngaji juga sama, biarin. Orang baru ngaji udah diomongin, besok dia berhenti. Orang baru kelas ceramah besok ngaji, yang kemarin kagak ngaji pulang maulid besok ngaji, udah diomelin, buat tumben dia lu ngaji. Besok dia ogah lagi bu ngaji, jangan, biarin jadi kata apa-apa. Orang lagi demen ngaji. Ya Allah. Jadi Nabi itu hidupnya membawa rahmat buat seluruh alam. Makanya siapa yang pengen dapat cintanya Allah, maka cintailah kepada Nabi Muhammad. Allah udah jelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini kalimat ayat turunnya dari Allah, tapi tujuannya kita suruh ngikutin Nabi Muhammad. Ya Allah Pak, ini kalau diteliti Pak, bikin puyeng. Coba ini baru satu ayat doang. Qul katakanlah wahai Muhammad, suruh ngomong, suruh kasih tahu umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalimatnya dari Allah, tapi tujuannya kita suruh ngikutin Nabi Muhammad.
Luar biasa. Tuh Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi kalimatnya tujuannya untuk Nabi Muhammad. Kalau pengen dapat cintanya Allah, makanya di Al-Quran gandengan ada 3 gandengan, bahkan lebih kalau tidak salah, yang tidak boleh putus. Yang pertama, atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada, jangan diputus. Ya, saya mah sholat aja, ngaji kagak mau, ini kagak mau. Sunnah-sunnah yang Nabi dia kerjain, pokoknya sholat aja, saya mau pokoknya kembali Al-Quran aja. Balik, ditolak sama Allah. Karena Nabi, kita punya Nabi, ini Nabi luar biasa. Nabi bontot. Nabi bontot Pak, nungguinnya udah berapa ratus tahun, berapa juta tahun. Sebelum Nabi Adam lahir diciptain, udah diciptain duluan nurnya Nabi kita Muhammadin. Cuman namanya lakon jagoan keluarnya belakangan. Tuh. Udah nungguin mah, kalau mau aja mah kagak sabaran. Dari awal aja Nabi Muhammad turunin. Tuh. Nabi bontot. Makanya ibu kalau punya anak bontot kira-kira disayang kagak? Bu, anak bontot. Lebih sayang bapak apa anak? Tuh Pak, dengerin Pak. Bisa yang anak. Namanya bontot, terakhir paling disayang, makanya julukan Nabi kita adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu. Kayaknya apa aja yang jadi umatnya dimohon sama Nabi buat minta, ya Allah kasih kesempatan buat umatku kalau punya salah, biar kasih mereka taubat, biar kasih mereka kesempatan mohon ampun. Ini cuman khusus buat Nabi Muhammad umatnya. Nabi-nabi lain nggak ada. Sekali zolim kepada nabinya, berkhianat kepada nabinya, langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kita buat umat Nabi Muhammad. Masih dikasih kesempatan, bahkan sampai ruh kita di tenggorokan masih ada kesempatan buat taubat kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Hanya di Al-Quran kita ini udah digariskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan daripada manusia-manusia yang lainnya. Kita ini udah ada di Al-Quran. Jadi umat siapa? Umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas. Apa yang harus kita kerjakan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengerjakan pekerjaan yang baik-baik, amar ma'ruf, sesuai dengan tuntunan ajaran syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang namanya kemungkaran. Jauhi. Sekarang kemungkaran udah banyak banget. Narkoba udah di mana-mana. Tawuran, bocah segala macam udah di mana-mana. Hanya harus kita cegah hal yang kayak begitu-gitu tuh. Kita jaga generasi kita ke depannya. Dan yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar kita bisa beriman karena ajaran daripada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya jangan dilepas gandengannya, atiullaha wa atiur Rasul. Tuh. Aqimus shalah wa atuz zakah, gandengan yang kedua. Dirikanlah sholat dan tunaikan sholatnya, rajin, kagak pernah ketinggalan. Sedekah zakat dia kagak mau dikeluarin, ditolak sholatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dua gandengannya Pak. Ya. Sholat bersihin badan, bersihin pikiran, zakat bersihin jiwa dan hati. Makanya tazkiyatun nafsi. Sholat kita lagi ngapain? Lagi ngadu, lagi ngelapor, lagi ngadep sama bos. Diajarin sama siapa? Sama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diajarin tuntunan sholatnya. Buat apa itu kita mi'rajul mu'minin as-sholat?
Mi'rajnya orang-orang mukmin itu sholat. Ketemu kita sama Tuhan, ketemu kita sama Allah, lagi ngelapor. Hanya orang sholat itu lagi ngadep bos. Kalau lagi ngadep bos pimpinan, kira-kira boleh kita bercanda apa kagak? Boleh nggak kita bengong lagi sholat? Makanya kalau ada yang orang dibilang rajin sholat kagak kaya-kaya, cek dulu sholatnya bagaimana, cek dulu niatnya bagaimana. Sudah sesuaikah apa yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, atau justru sebaliknya? Kita lagi ngobrol tuh Pak. Coba apalagi kita sampai mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubuh. Ya. Lagi sholat. Kita lagi ngadep Allah, sama kita lagi seolah-olah kita lagi berhadapan dengan Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrolnya mana? Makanya jangan buru-buru kita kalau sholat khusyuk. Allah kasih waktu-waktu yang mustajabah itu tidak lama, tidak panjang, pasti pendek waktunya. Cek kalau nggak percaya. Waktu yang Allah kasih di mana waktu-waktu mustajabah pasti nggak lama. Waktu asar, antara asar dan maghrib singkat. Maghrib dan isya singkat, pendek. Ya, antara azan dan iqomat pendek. Dalam sholat mana waktu yang mustajabah? Tuh duduk di antara dua sujud. Di situ kita ngobrol, mohon. Kalau lagi kata orang lagi ngadep bos udah kebanyakan muji, kata bos udah lagi pengen apa, minta apa? Mintanya nggak banyak-banyak, ya Allah. Mana? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu, ya Allah, saya nggak minta banyak-banyak dah. Terus mintanya apa? Saya rasa-rasanya hidup banyak dosa, banyak salah. Rabbil firli, maafin ya Allah, ampunin segala dosa-dosa saya. Warhamni, kayaknya ya Allah saya dibeda-bedain banget sama yang lain. Kasih sayangilah saya, kasih rahmat. Orang kalau udah dapat rahmatnya Allah, enak udah hidup, nggak pakai pusing-pusing lagi. Wajeburni, kayaknya rada-rada sempit, legain, lapangin, luasin, cukupin nih hidup. Jangan disempit-sempitin ya Allah. Emang rumah cuman punya 2x2, 2 petak alias 2 kotak doang ya Allah. Yang penting lega, ya. Biar rumah sempit kalau hatinya lega, enak Bu. Bener nggak? Jangan dikira orang di perumahan mungkin yang sono yang jauh rumahnya gede, mewah, lega, buah hatinya lega, kagak, sempit. Coba cek, buktinya dia penjagaannya satpamnya udah berapa? Wah, hatinya lagi sempit itu, yang nggak lega. Kalau hatinya lega, wah tenang. Ya kayak di kampung kan lega, nggak ada satpam. Saya lihat di depan, jalan raya. Portal ada portal. Ada. Ya. Wajeburni warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Tuh mintanya. Kayaknya saya kerja begini-gini aja, ya naikin lah saya jadi HRD, jadi foreman. Ya, yang kemarin RT naik kali-kali jadi RW, kan gitu ya. Namanya naik jabatan. Yang kemarin saya jadi makmum, naik jadi imam. Ya, yang kemarin jadi pengurus, cuman pengurus sekretaris DKM masjid jadi ketua, naik jabatan tuh. Warhamni, warfa'ni, warzukni. Ya Allah kasih saya rezeki. Makanya sholat mah tenang-tenang aja, jangan ada niatan sholat pengen kagak kaya Bu. Ada orang pensiunan sholat duha, ada pensiunan sholat duha Bu, pensiun sholat, orang pensiun sholat duha. Apa gara-gara kagak kaya? Apaan sholat duha, gua kagak kaya-kaya. Nah sholat minta kaya. Tenang-tenang aja, sholat mah sholat aja, jangan minta rezeki. Karena perintahnya di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat.
wastabir 'alaiha, dan sabar atasnya. Sholat aja, makanya doanya tadi jangan lama, jangan terburu-buru. Suruh sabar. Sholat sabarin aja Pak, mau imam lama kayak mau cepet tuh biarin aja. Sholat maghrib suratnya Yasin. Ya, kalau imam sambar gede gini. Kalau maghrib Yasin. Ya, ada di sini. Oh sono kampung sono Pak, jauh. Ini mah nggak ada, paling kulhu inna. Kulhu inna udah gacoannya itu dah. Ya. Sabar. Kecepatan juga jangan, kelamaan juga jangan. Karena ada doanya itu, duduk di antara dua sujudnya jangan terburu-buru. Warzukni. Wala nas'alu an rizku. Janganlah kalian minta tentang rezeki. Allah paham. Kita punya Tuhan lebih ngerti, lebih paham pada diri kita, kehidupan kita. Paling ujung-ujungnya minta duit. Tuh. Benar? Iya Pak. Makanya kayak yang video viral orang Afrika, orang mana Pak? Tawaf, orang-orang baca Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya warhamma. Dia bacanya Allah pulus. Bener. To the point aja Pak gitu. Besok kalau berangkat umroh Pak Haji ngomong Allah kaya. Ya Allah kayain. Kalau enggak Allah lunasin utang banyak. Lah umroh boleh nyicil. Ya. Bah, sekarang mau umroh gampang Pak, udah kayak kredit motor. Berangkat dulu besok bayar. Di sana doanya ya Allah lunasin ya Allah. Ya. Tuh Pak. Enggak ngakal-ngakalin itu namanya Pak, bukan mampu itu. Maksain. Emang kudu dipaksain emang Pak. Makanya kalau doa, kalau buat yang namanya kebaikan kudu paksain. Doanya gampang. Allahumma paksain. Simpel aja itu. Allahumma paksain. Kalau hidup rada susah, doa jangan panjang-panjang Pak. Pendek aja. Allahumma gampangin. Udah gitu aja. Kelamaan baca doa panjang-panjang. Apa aja robana dibawa. Bagus nggak pakai rebana tadi. Ya. Yang pendek simpel. Allahumma gampangin semua urusan saya, gampangin rezeki saya, gampangin kalau punya utang gampangin buat lunasin ya Allah. Udah segitu doang. Tuh. Kalimat di akhirnya nahnu narzuquhum, maka kamilah yang akan memberikan rezeki. Hanya kita sholat. Nabi ngajarin sholatnya Nabi, makanya Nabi kalau jamaah ngikutin makmumnya bagaimana jamaahnya nih pelan-pelan. Tapi kalau sholat sendiri, hanya Siti Aisyah sampai bilang hatta romat fakhizain, sampai bengkak betisnya Pak. Sholatnya Nabi. Kita jangan kan sholat kayak Nabi, terawih aja 2-3 nawar. Terawih, tapi alhamdulillah katanya di sini masih 2-3 kata Kiai, bagus. Alhamdulillah, biasanya kalau di klaster perumahan kan nawar. Udah 11 saya 11. Udah 11 mintanya cepet lagi. Mau cepet di kampung sono Pak, kampung Blitar tuh 5 menit kelar. Kau pengen baca golin. Yang ada pada encok itu semua tuh. Ya Allah, pelan-pelan doanya. Karena di situ di antara dua sujud kita minta rezeki warzukni wahdini, kasih petunjuk saya ya Allah. Buat apa? Buat kira-kira saya kalau rada bengkok-bengkok lurusin ya Allah. Tadi kalau rasa-rasanya saya masih jadi ember yang tengkurap, celentangin ya Allah. Ya, celentangin. Udah Pak. Hidup mah jangan pakai dipikirin, emang banyak masalah. Ya hidup emang banyak. Lah Nabi aja Pak kelar dari masalah minta tambahin masalah lagi. Makanya ada doa yang kagak mau nih dipakai Pak, siapa aja sekelas kiai juga kagak mau. Yang pertama doanya Nabi apa? Kumpulin saya, barangi saya bersama-sama orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Ada yang mau doa begitu? Hah? Duduk kumpul sama orang miskin Pak, ada yang mau? Gak ada. Maunya pengen sama orang-orang kaya Pak. Atau miskin ketularan miskin katanya. Paling gak main sama orang kaya ketularan kaya lah, kagak. Tergantung potongannya. Ya. Memang potongannya miskin gimana? Biar kaya juga. Biar kaya dapat warisan 2M seminggu bures. Dapat warisan, gusuran. Rokok sih boleh. Ya refill, bawa 5 slop. Wah, sebulan Pak. Besok sebulan udah melongo bagilah. Ganti rokok juara. Hah.
Boleh begitu ya. Enggak, kalau yang juara udah mahal Pak sekarang, viral itu juara. Rasanya mana rasa jambu, mangga. Ya, rokok ada rasa, bingung saya. Ya Allah. Karena pelan-pelan gitu, tenang Allah yang ngasih, hidup ada masalah. Doa Nabi yang kedua, Allahumma inni as'aluka khairu mas'alah. Ya Allah, beliau minta tambahin saya sebaik-baiknya sebaik-baiknya masalah. Coba Nabi minta baik-baiknya masalah. Contoh Pak. Bapak pernah kredit motor Pak? Pernah? Masalah kagak tuh? Tapi baik kagak? Udah baik. Kalau kagak punya motor kagak bisa kemana-mana. Tapi kan masalah Pak. Mikirin cicilan. Mana ngutang. 3 bulan kagak bayar, tarik mata elang. Berantem dari tengah jalan. Ya Allah. Itu masalah tapi baik. Itu Nabi minta begitu. Hidup mah kalau kagak mau masalah, mati. Benar ya? Tinggal pilih mau dapat masalah apa mau istirahat. Udah gitu aja. Bu, mau punya masalah apa mau istirahat, Bu? Hah? Ibu-ibu ngantuk ke diem, Bu. Lapar. Suaranya kagak ada Pak lagi begini. Tadi mau rame banget. Mau punya masalah apa mau istirahat, Bu? Istirahat. Oh Pak, mau istirahat Pak. Tandain. Ya satu-satunya orang hidup kagak mau kena masalah cuman mati, masuk Sukabumi Balikpapan alias kuburan. Oh Nabi aja yang sekelas Nabi Habibullah kekasihnya Allah masih banyak masalah. Model-model kita tibang punya utang doang puyengnya, wah ya Allah ngapa masalah kayak begini amat ini. Agak kelar-kelar. Padahal cuma masalahnya kecil. Ya. Nabi Pak, Nabi kita Masya Allah. Ngajarin kita akhlaknya luar biasa. Makanya Nabi juga diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang didepanin. Yang diduluin. Karena akhlak itu lebih penting. Lebih tinggi daripada ilmu adab. Kalau mau ilmu lebih pinter Pak, wah kalah kita sama iblis Pak. Alimnya juga kalah. Iblis, tahu Bu iblis? Bu, kenal nggak? Setan kenal. Di Indonesia udah nggak ada setan. Kalau hari ini pulang ada yang ketemu setan, norak, takut. Kalau setan udah pada main di bioskop semua. Mau setan model apa udah difilmin semua Bu. Kalau ada yang ketemu belum, lapor sama Rampun Jabi, filmin dah tuh. Ya. Iblis lebih alim Pak. Beliau mau orang dalam tuh sama kayak tadi saya bilang orang dalam iblis. Bebas dia Pak masuk surga neraka. Kalau nggak percaya godain Nabi Adam di surga apa neraka? Nah kan berarti iblis masuk surga Pak. Iblis aja masuk surga. Agak sembeng kita belum surga udah sombong banget. Ya. Sholat gua mah surga udah. Kalau ada yang begitu Pak tanya, emang lu panitia sorga? Kalau panitia sorga gak apa-apa. Iblis lebih alim. Tapi sayang dia kagak punya akhlak. Sombong. Kayaknya buang dah tuh. Ya. Itu penyakit purba itu. Penyakit purba. Punya iblis itu jangan dipakai udah. Buang. Jangan pakai sombong Pak. Makanya Nabi ngedepanin akhlak. Nabi biar Nabi udah dijamin sorga sebelum masuk umat Nabi Muhammad, yang lain ntar dulu. Tapi Nabi nggak sombong. Padahal udah dijamin sorga. Nabi tetap ibadah. Ya, Nabi sholat, sedekah ya sedekah. Nggak ada yang gimana-gimana. Kita tiba ngerajin sholat Pak. Ibadah rajin, puasa rajin, tahajud rajin. Kayaknya udah sorga punya dia, kayaknya diri-diri Pak. Kita yang lain yang jarang-jarang kayaknya biarin dah gua sorga pinggiran nggak apa-apa. Kalau mau ngerokok gampang enak, woi tinggal teriak ke bawah ya, bagilah api itu dikit. Kayak ada yang nanya sorga ada rokok kagak? Ada, cuman apinya minta ke tenang aja Pak, yang ngerokok tenang aja. Pakai dibilang apa? Rokok kencingnya setan, emang pernah lihat setan kencing?
Bukan saya ngebelain yang ngerokok Bu, bukan. Ya itu sih versi macam-macam. Kalau saya ya ini yang ngerokok itu memang orang NU. Tadi saya bilang orang NU. Bukan Nahdlatul Ulama tapi Nahdlatul Udud. Kumpulan orang-orang, nah iya kumpulan orang-orang ngerokok. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa surga, penting pinggiran kan masih kena AC tuh, rada anget dikit pinggiran tuh. Sini dingin, bawa anget, atas adem. Nggak apa-apa, orang penting cinta. Mengikuti tuntunan syariat ajaran daripada Nabi kita Muhammadin. Besok bakal sama-sama Nabi. Tenang aja Pak. Cuman kan begini Pak. Bu, ibarat kita nih baju sama keset. Ya. Orang yang masuk surga, masuk neraka nih kita umat muslim ibaratnya pakaian, Pak. Baju nih yang kita pakai semua kira-kira ntar dicuci kagak? Cuci, dicuci, disikat, digiling, dijemur, disetrika, ditaruh di mana? Di lemari. Nah itu lemari surga, baju sama. Kita mau paling kagak ya mampir dulu dah, cuci kaki dulu di neraka. Bersih-bersih dulu. Mau masuk surga kan kudu bersih. Tuh, dibersihin tapi ntar ujung-ujungnya masuk surga. Tadi saya bilang Pak, nggak apa-apa masuk neraka kalau rame-rame, ntar juga Allah ngeliat ngapain sih tuh? Oh no, orang geria asli bahagia Pak. Dia mah mana aja bahagia, neraka bahagia. Wah Allah kasih teman, angkat semua bawa masuk loh. Ya kan gitu Pak ya. Iya. Timbang diri-diri Pak di kamar. Surga sendirian kata malaikat. Jangan berisik, dalam lagi sendirian. Kagak ada temennya, mau ngobrol sama siapa dia? Coba. Tapi bukan pilihan kita biar neraka kagak. Jadi ibarat pakaian kita dicuci masuk. Tapi kalau orang yang udah dijamin masuk neraka ibaratnya keset. Keset kalau kotor dicuci kagak? Cuci. Tapi kan udah dicuci nggak mungkin tuh keset disetrika. Kerajinan banget itu orang. Lah keset pakai disetrika. Mana pakai rapika loh biar licin ya Allah. Mengapa pakai biar wangi? Entah kalau orang injek wangi, mana ada orang injek pakai dicium dulu? Agak ada. Ujung-ujungnya diinjek lagi. Kita ibaratnya begitu. Makanya bagaimana biar kita besok bisa masuk surga? Apa? Dengan cara kita hidupkan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Hanya kebiasaan-kebiasaan Nabi yang pertama apa? Kasih kesempatan buat orang lain. Nabi itu sering dalam hidupnya memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umat-umatnya buat jadi ini jadi ini. Gantian, ya kasih kesempatan. Besok yang mau jadi RW maju, mau jadi ketua musola maju. Syukur-syukur ketua musola jangan diganti Pak. Seumur hidup. Kalau mati jangan dikuburin. Ya, kalau belum mati. Di kampung saya ada masjid tuh ketua musola nggak diganti Pak Haji, sampai meninggal baru ganti. Gak bagus itu begitu ya. Kali di sini mau begitu. Wah nggak ada, 3 tahun aja no Ustaz Susanto kayaknya rasanya kapok no puyeng. Mikirin kunci kotak amal kemarin mana? Pak periksa itu kunci kotak amal masih ada. Ya Allah. Tuh. Kasih kesempatan buat orang. Itu juga sunnah, kebiasaan dari Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jangan pernah sekali-kali kita mengungkit-ungkit masa lalu orang lain. Mau dia punya masa lalunya yang seperti apa dan bagaimana dan kayak apa, biarin. Jangan dibahas-bahas, jangan diungkit-ungkit. Nabi punya sahabat yang dulunya kayak apa, bahkan niat pengen banget ngebunuh, asal pengen ketemu, tapi Nabi nggak pernah mengungkit masalah lalunya. Dulu niatnya pengen ngebunuh, dan sekarang bahkan dari mulai meninggal, makamnya di sebelah Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Sayyidina Umar ibni Khattab. Dulu paling beringas Pak Sayyidina Umar. Kalau udah pengen ketemu Nabi, pengen dipenggal aja, pengen dibacok Umar. Tapi berkat doa Nabi dapat hidayah. Dapat petunjuk, akhirnya minta makamnya, jasadnya dikuburkan di sebelah baginda Nabi kita Muhammadin. Nabi
Jangan pernah mungkin. Dan jangan pernah membeda-bedakan. Ini kebiasaan Nabi. Jangan pernah membeda-bedakan satu sama lainnya. Kita warga RT, RW semuanya lurah perangkat apa segala macam. Jangan pernah beda-bedain dia kaya, dia miskin, dia susah, dia kagak, dia ganteng, dia jelek. Jangan. Semuanya sama. Nabi nggak pernah beda-bedain sahabat-sahabatnya. Ada yang sahabatnya hitam, gelem, jelek Pak. Lebih hitam dari pantat langseng. Siapa? Bilal bin Rabah. Tukang ajannya Nabi, muadzin. Wah, kalau ya Allah, Bilal itu kalau diriwayatkan diceritain hitamnya tuh lebih hitam Pak dari langseng tuh. Tapi Nabi masih kesempatan buat dia. Nabi nggak pernah beda-bedain yang ajan harus orang yang putih, kagak. Mang suaranya bagus. Bahkan udah dijamin Bilal bin Rabah Pak, belum meninggal aja itu sendalnya udah kedengeran, hentakan terompahnya sudah kedengeran di surga. Bilal Pak tukang ajan, hanya di sini rebutan dah ajan. Bilal, Nabi lagi duduk-duduk denger peletak. Lah kuping Nabi Pak, sensitif mah kuping kita. Kalau denger duit baru kenceng denger. Kalau yang lain kagak. Tuh Nabi. Nabi juga pandang ke langit, tembus Pak. Bisa ngelihat ke langit tuh malaikat lagi pada ngapain. Kalau kita kan kagak. Ngelihat kemana dulu, ngelihatnya baru. Wah, rada terang lihat duit, wah rada terangan deh tuh. Ditanya Jibril, ini suara apa? Oh, ya Rasul, itu adalah suara terompahnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup Pak. Orangnya masih, Bilal bin Rabahnya masih hidup, tapi terompahnya udah kedeng. Coba kalau kita kira-kira bagaimana Pak? Hei, warga Gria asli bahagia, ono suara sendalnya udah kedengaran di surga. Kira-kira gimana? Girang Pak kagak? Senang Pak kagak Bu? Wah sepi nih musola saya yakin. Kagak ada yang mau sholat. Apa jawabannya? Lah sendal gua aja udah masuk surga lagi nungguin gua. Ya Allah, kata Manda shaming banget. Bawa sendal aja. Tuh. Karena apa? Beliau selalu taat mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang paling utama adalah kita tanamkan dalam diri kita dan generasi-generasi kita muda sekarang adalah akhlakul karimah. Pribadi yang baik, yang santun, yang sopan. Sekarang Pak, Bu, perhatiin Bu anak-anaknya Bu, kasihan banget namanya udah pada diganti, namanya nama binatang. Ya, kalau udah ngomongnya pakai bahasa, oh, maaf nih, pakai bahasanya anjing, anjay, anjir, itu Bu. Ini ada kumpulan bocah Pak, lagi ngumpul. Sebelahnya maaf ada anjing. Dia lagi ngomong pakai bahasa ngomong enjang anjing aja. Katanya anjing, perasaan kita kagak ngomong pakai ngomong manusia ya. Tuh sekarang sama orang tua, ya Allah. Ngeri kita. Udah pergaulannya luar biasa. Makanya kita jaga dah generasi-generasi kita. Kita tanamkan akhlakul karimah. Karena Nabi diutus untuk membenarkan akhlak, bukan untuk mencerdaskan seluruh umat di dunia, bukan. Umat manusia dikasih akal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya juga sama, tinggal bagaimana dia mengasah otaknya dan akalnya. Nggak ada yang beda Pak. Arsitek sekarang sama arsitek zaman dulu kira-kira pinteran mana Pak? Hah? Ada arsitek sekarang suruh bikin candi Borobudur bisa? Hah? Enggak ada. Arsitek dulu tuh, apalagi arsiteknya zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia bikin istana megah luar biasa. Lantainya dari lantai kaca. Makanya kalau sekarang ada yang lihat rumah dari kaca, dia heboh, norak. Norak zaman Nabi Sulaiman udah ada. Ratu Bilqis masuk istana sampai ngangkat tuh baju gamisnya, baju kebesarannya ratu diangkat Pak. Wah, Nabi Sulaiman sampai melotot ngelihat betisnya Ratu Bilqis. Putih, mulus, nggak ada yang pakai skincare, nggak ada.
pakai Marina, Nivea, apalagi Citra ya. Enggak. Putih, bersih, alami. Kalau sekarang hati-hati, banyak tertipu sama skincare, apalagi sama kamera. Tambah lagi yang sekarang ada AI. Umur 50 jadi 15 tahun. Kenalan dong Bang. Hai, Masya Allah. Luar biasa ya, korban AI emang Pak, bener Pak. Zaman sekarang pada tertipu lah, umur 60, muka 10 tahun yang lalu. Kayak apa tuh? Jadi makanya kita sebagai umatnya jangan sampai kita tidak mencintai Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan terutama kita perbanyak sholawat di akhir-akhir zaman ini Pak. Makanya di akhir zaman ini amalan-amalan yang ampuh dan mujarab adalah cuma satu, banyak-banyakin baca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditinggalin, mau apa aja udah sholawat. Ibu-ibu mau masak, mau masakannya enak, baca sholawat. Rezeki pengen lancar, banyakin baca sholawat. Minimal 10 kali dah. Karena udah ada jaminannya. 4 malaikat ini, siapa-siapa yang baca sholawat, 4 malaikat udah ada jaminannya. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, siapa saja wahai Muhammad umatmu yang membaca sholawat ini 10 kali dalam sehari, maka besok dalam melewati Shiratal Mustaqim akan aku tuntun, bahkan aku tuntun dia jalannya lebih cepat daripada kilat. Sholawat Bu, sholawat Bu. Iya aja udah ngantuk Bu, jam berapa udah ini? Oh baru jam 10, jam 11. Sholawat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Siapa saja ya Rasul dari umat membaca sholawat 10 kali, maka besok ketika di Yaumul Mahsyar, pada saat orang-orang lagi kehausan, teriknya matahari, maka dia akan aku berikan air minum dari telagamu ya Rasul. Ya Allah, luar biasa. Tuh orang cuman baca sholawat. Hanya kita banyak-banyakin sholawat, hati biar adem, biar lega, pikiran juga biar tenang. Hanya kalau lagi pikiran lagi puyeng ruwet, udah banyak-banyakin baca sholawat. Hajat pun juga begitu, banyakin baca sholawat. Tuh. Yang ketiga malaikat Israfil. Siapa saja ya Rasul, kata malaikat Israfil, yang membaca sholawat 10 kali padamu dalam sehari, maka besok pada hari kiamat aku akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun bagi umatmu, dan belum aku angkat sujudku, jidatku sebelum Allah mengampuni dosa-dosa daripada umatmu yang membaca sholawat. Coba sholawat mah gampang aja, apalagi sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, simple Pak. Simple. Tambah lagi yang keempat malaikat Israel. Nah ini yang paling, jangan dikira Israel serem Pak, kagak. Israel tuh paling sayang banget Pak. Paling sayang banget Pak sama manusia. Makanya yang rada-rada hidupnya udah rada susah, walah sayang banget daripada ketimbang susah, sama Israel dicabut dah. Timbang dia puyeng, menyender aja melongo, ya udah cabut deh. Israel tuh paling sayang Pak. Iya bener. Daripada sakit lama-lama mending gue cabut dah. Ngabis-ngabisin biaya, BPJS sudah habis, ini udah habis, udah mending mati dah. Sayang banget Pak. Makanya tempat mainnya Israel tuh ICU. Lihat aja dia lagi muter di situ, lihat lu yang onot Pak. Orang mati Pak. Israel sampai bilang, siapa saja ada bagi umatmu yang membaca dalam sehari 10 kali minimal baca salawat, maka besok dalam kematiannya ketika aku cabut ruhnya dalam dirinya, maka aku akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut ruhnya para anbiya wal mursalin. Halus, ibarat narik rambut di atas tepung. Nabi aja yang halus itu masih rasa sakit Pak, apalagi model-model kita. Ya, makanya mintanya mana tuh di doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil
Gampangin, mudahin kita kalau lagi sakaratul mau. Hanya jangan heran Pak kalau ngelihat orang matinya macam-macam. Ada yang melotot, ada yang rada-rada, ya banyak dah. Ya. Anak kaget dia, kaget. Itu Israil. Hanya 4 malaikat udah jamin siapa saja yang banyakin baca sholat. Apalagi kita hidup seneng banget ngejalanin sunnah daripada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang, tiap hari selalu ngambil air wudhu setiap waktu, itu sunnah dari Nabi. Pagi sebelum kita bekerja atau kesempatan ada waktu kita sedekah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi yang memang jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, maka kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lupa, kita lalai, kita tidak ingat, dan nanti besok di akhirat kita nuntut. Kata Nabi, lah siapa lu? Nggak dikenal kita Pak. Ya. Tapi kalau yang rajin salawat, ngidupin sunnahnya, dikenal. Tenang-tenang aja. Oh, udah ditandain Pak. Besok kita kumpul di bawah bendera Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan badan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah murahkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita, mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Waladhdallin, amin. Berhubung sudah jam 23 lewat 15, karena nasi uduk juga udah mulai agak keras, rasa-rasanya kita juga harus berpisah sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu pada kesempatan yang sama. Silakan tonton acaranya langsung di televisi channel Indosiang. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.